Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 18 Mei 2021 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat 11 sampai 28. Kejadian pasal yang ke-24 ayat 11 sampai 28. Judulnya adalah Aku hanyalah seorang hamba. Bagian yang kedua. Aku hanyalah seorang hamba. Bagian yang kedua. Seorang hamba adalah seorang yang melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Dia harus setia dan taat. Kemarin kita sudah belajar mengenai hal itu. Bapak Ibu, ketika dia memutuskan untuk setia dan taat, melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya, maka secara otomatis beban untuk berhasil itu langsung ada di pundaknya. Dia langsung berpikiran bahwa dia harus berhasil. Mengapa demikian? Nah, karena dia hamba. Kalau tidak berhasil, maka itu resikonya besar buat dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hamba Abraham yang paling tua itu yaitu Eliezer sadar akan hal ini. Lalu apa yang dilakukan ketika beban itu otomatis langsung ada di pundaknya? Menarik bahwa dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-12. Kejadian 24 ayat yang ke-12. Demikian. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita pelajari, saya harap nanti dibaca ya ayat-ayat ini, itu bagian firman Tuhan ini berbicara atau ya mengisahkan tentang pertemuan hamba Abraham ini yaitu Eliezer dengan perempuan-perempuan yang menimba air. Perhatikan, ada dua hal yang menarik dari bagian ini. Eliezer, hamba Abraham itu minta tolongnya kepada Tuhannya Abraham. Menarik ya. Eliezer, hamba Abraham itu minta tolongnya kepada Tuhannya Abraham. Apanya yang menarik? Bapak Ibu melihat ada yang aneh di sini? Kalau tidak bisa melihat, baca dulu Kejadian 15 ayat yang kedua. Saya bacakan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Perhatikan ini. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Eliezer, orang Damsyik itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dia adalah orang Damsyik. Orang Damsyik. Pada saat itu disebut orang Aram ya. Aram atau Aram ya Aram. Kalau sekarang Syria ya, Damsyik itu. Menarik kan? Dia orang Damsyik, tapi meminta tolongnya kepada Tuhannya Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkinkah dia sudah menyembah Tuhannya Abraham? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mengapa? Karena dia sudah lama mengikut Abraham.
Sangat mungkin dia sudah ikut menyembah Tuhannya Abraham, Tuhan Yahweh itu. Tapi yang jelas, dia minta tolongnya kepada Tuhannya Abraham. Di sini jelas sekali. Dia minta tolongnya kepada Tuhannya Abraham. Perhatikan yang kedua, bahwa fokus Eliezer ini pada tujuannya. Tetapi tetap tujuan yang sesuai dengan keinginan Abraham. Perhatikan kalimat yang kedua ini. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Ini kan tujuannya dari Eliezer. Ya, fokusnya kan begitu. Tetapi perhatikan selanjutnya. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Artinya apa? Artinya bahwa tujuan apa yang dilakukan oleh hamba ini tetap fokus kepada keinginan Abraham. Maka dikatakan di situ, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Kasih setia ini dalam bahasa Ibrani itu hesed. Ini adalah kebaikan yang diberikan Tuhan oleh karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang yang akan diberikan kebaikan itu. Artinya ini kebaikan karena sudah ada hubungan terlebih dahulu, yaitu Abraham dan Tuhan. Makanya dibilang oleh Eliezer, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ya, kasih setia itu hesed itu tadi ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Eliezer tahu persis hubungan Abraham dan Tuhan itu sangat dekat. Eliezer tahu persis. Kenapa? Karena dia sudah lama mengikut Abraham. Maka kalau tadi dia minta tolongnya kepada Tuhannya Abraham, saya rasa ini ya wajar karena memang dia tahu bahwa Tuhan dan Abraham itu hubungannya sangat dekat. Sehingga dia meminta pertolongan kepada Tuhannya Abraham supaya hesed dari Tuhan itu sampai diterima oleh Abraham. Kebaikan oleh karena hubungan yang baik itu diterima oleh Abraham, oleh tuannya Eliezer ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat bagian yang kedua yang juga cukup menarik di sini. Perhatikan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Perhatikan ini ya. Eliezer memuji Tuhannya Abraham. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham. Dia memuji Tuhannya Abraham. Alasan memuji Tuhan karena dia dituntun oleh Tuhan ke sanak saudara Abraham. Jadi sesuai dengan tujuannya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini sungguh seorang hamba yang bisa dijadikan teladan. Dia minta tolongnya kepada Tuhan yang benar. Dan fokusnya tetap kepada keinginan tuannya. Dan sekarang sudah sampai kepada tujuannya, dia memuji Tuhan Yahweh itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah seorang hamba harus bersandar kepada Tuhan. Jadi bagian yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah seorang hamba harus bersandar kepada Tuhan. Kalau kemarin kita bicara seorang hamba harus setia dan taat kepada tuannya. Sekarang kita bicara seorang hamba harus bersandar pada Tuhan. Walaupun dia memiliki tuan di dunia ini,
Tetapi untuk melakukan kewajibannya, untuk melakukan tanggung jawabnya, dia harus tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita yang adalah hamba kebenaran, yang identik dengan hamba Allah, kita harus bersandar pada Tuhan. Kita hamba, jadi kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu. Dan kita sadar karena kita tidak mampu. Itulah sebabnya kita bersandar kepada Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan kewajiban Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Di tempat Anda bekerja, mungkin pekerjaan begitu sulit untuk Anda selesaikan. Anda harus bersandar kepada Tuhan, walaupun Anda mengerjakan apa yang dikatakan oleh pimpinan Anda. Anda harus tetap bersandar kepada Tuhan. Di instansi-instansi yang lain, Anda harus bersandar kepada Tuhan. Atau bahkan kalau Anda seorang asisten rumah tangga, mempunyai tuan dan nyonya, apa yang diinginkan oleh tuan dan nyonya yang Anda lakukan, tetap Anda harus bersandar kepada Tuhan. Apalagi kalau Anda adalah seorang hamba Tuhan. Anda melakukan segala pelayanan yang ada, yang diembankan Tuhan kepada kita, tetap harus bersandar kepada Tuhan. Tidak ada keberhasilan yang maksimal kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apapun posisi Anda dan saya saat ini, kita harus menampilkan pribadi yang bisa bertanggung jawab, yang bisa mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya orang lain melihat bahwa umat Tuhan, orang percaya yang adalah hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan di dalam setiap segi kehidupan, termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, aku hanyalah seorang hamba yang harus bersandar kepada Tuhan. Saya harap Bapak Ibu mengatakan kepada diri sendiri, aku adalah seorang hamba, atau aku hanyalah seorang hamba yang harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa